Shalom, perkenalkan nama saya Flora Vanessa Demase, saya dari kelas PKK 4 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin penting dalam pembentukan gereja awal, yaitu Arianisme dan Nestorianisme. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian Arianisme. Arianisme adalah sebuah aliran teologis yang muncul pada abad keempat yang berfokus pada hubungan antara Yesus Kristus dan Allah Bapa. Ajaran ini dinamai menurut tokoh pelopornya yaitu Arius, seorang imam dari Alexandria, Mesir. Arianisme menekankan bahwa Yesus meskipun disebut sebagai anak Allah, tetapi tidak memiliki kesetaraan dengan Allah Bapa yang merupakan makhluk ciptaan yang memiliki awal dan akhir. Dalam pandangan ini, Yesus dianggap sebagai yang pertama dan paling agung dari semua ciptaan. Tetapi bukan Allah dalam pengertian yang sama dengan Bapa. Arianisme menyebabkan banyak perdebatan di gereja awal dan menjadi salah satu alasan diadakannya Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Arianisme ini dipelopori oleh tokoh yang bernama Arius pada tahun 270 sampai 336 Masehi. Arius adalah seorang imam dari Alexandria. Ia dikenal dengan kemampuannya berargumentasi dan menggunakan logika dalam menjelaskan pandangannya ini. Ajaran Arius menyebar dan menarik banyak pengikut, termasuk sejumlah pemimpin gereja yang berpengaruh. Dalam ajarannya, Arius berpendapat bahwa Yesus sebagai makhluk ciptaan. Menurut Arius ini, Yesus adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Bapa dan karena itu tidak dapat dianggap setara dengannya. Arianisme muncul pada saat gereja Kristen sedang menghadapi tantangan dalam merumuskan doktrin dan pemahaman tentang Kristologi, yaitu iman tentang Yesus Kristus. Karya Arius berusaha menjelaskan hubungan tentang Allah dan Yesus berdasarkan teks-teks kitab suci, terutama yang termuat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 28, di mana Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Karena inilah yang menjadi dasar argumen bagi Arius untuk mengembangkan pendapatnya itu. Ajaran-ajaran Arianisme yang menentang gereja adalah ada beberapa ajaran fundamental gereja Kristen yang menyebabkan ketegangan yang signifikan dalam komunitas Kristen. Berikut adalah beberapa poin utama dari ajaran Arianisme yang bertentangan dengan doktrin ortodok. Yang pertama adalah ketuhanan Yesus. Arianisme menolak gagasan bahwa Yesus adalah Allah yang sehakikat dengan Bapa. Dalam pandangan ini, Yesus adalah yang diciptakan dan memiliki awal dan akhir. Sedangkan ajaran ortodok menegaskan bahwa Yesus adalah yang tidak diciptakan dan setara dengan Bapa dalam segala hal. Arianisme mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan Allah, bukan Allah yang setara dengan Bapa. Menurut Arius ini, sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus ada, tetapi Dia tidak setara dengan Allah Bapa dalam segala substansi atau hakikatnya. Trinitas yang menyatakan bahwa Bapa, Anak atau Yesus dan Roh Kudus adalah satu dalam substansi, tetapi berbeda dalam pribadi. Arianisme menganggap bahwa Yesus sebagai anak Allah tidak memiliki keilahian yang sama dengan Bapa, sehingga tidak ada kesetaraan dalam hal kehendak dan kekuasaan antara Yesus dengan Allah Bapa. Yang kedua adalah konsep Trinitas. Arianisme menolak doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Allah adalah satu
dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Arius ini berargumen bahwa menganggap Yesus sebagai bagian dari Trinitas akan menjadi bagian keesaan Allah. Dia hanya bagian dari keesaannya saja, tetapi bukan masuk ke dalam Allah Bapa itu sendiri. Itulah pandangan menurut Arius ini. Yang ketiga adalah pengakuan iman Nikea. Ajaran Arianisme ditentang keras oleh banyak pemimpin gereja, termasuk Athanasius dari Alexandria. Athanasius ini berpendapat bahwa ajaran Arianisme bertentangan dengan iman Kristen yang mengakui keilahian Yesus Kristus dan hubungannya dengan Allah Bapa, yaitu Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Konsili Nikea ini diadakan untuk membahas permasalahan tentang Arianisme. Konsili tersebut menghasilkan pengakuan iman Nikea yang menegaskan bahwa Yesus Kristus dari substansi yang sama dengan Bapa, sehingga menetapkan bahwa Yesus Kristus adalah setara dalam keilahian. Kesimpulan dari Arianisme adalah sebuah ajaran yang menentang pemahaman tradisional tentang Yesus Kristus dan hubungannya dengan Bapa. Melalui tokoh pelopornya Arius, ajaran ini berhasil menarik perhatian banyak orang dan menimbulkan perdebatan yang mendalam di kalangan umat Kristen. Meskipun Arianisme akhirnya ditolak oleh gereja Ortodok, nampaknya terdapat sejarah kekristenan yang masih terasa. Arianisme salah satu aliran teologis yang sangat berpengaruh dalam sejarah gereja Kristen. Selanjutnya saya akan membahas tentang Nestorianisme. Nestorianisme adalah aliran Kristen yang berkembang pada abad ke-5, berfokus pada pemisahan antara dua kodrat Yesus Kristus, kodrat ilahi dan kodrat manusia. Aliran ini dinamai berdasarkan tokoh utamanya, yaitu Nestorius, yang menjadi uskup Konstantinopel pada tahun 325 Masehi. Ajaran ini memiliki dampak signifikan terhadap beberapa Kristen dan sejarah gereja. Tokoh pelopor Nestorianisme adalah Nestorius. Ia lahir sekitar tahun 386 dan kini di daerah yang kini adalah Suriah. Ia menjadi terkenal karena pandangannya yang kontroversial mengenai Kristologi, yaitu studi tentang sifat dan identitas Kristus. Pada tahun 425, Nestorius diangkat menjadi uskup Konstantinopel, menjadi posisi tertinggi dalam gereja di wilayah tersebut. Ajaran Nestorianisme yang menentang dalam gereja adalah Nestorianisme berseberangan dengan ajaran gereja yang lebih mapan yang dipimpin oleh Konsili Efesus pada tahun 431. Konsili ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang tak terpisahkan dan bahwa Maria dapat disebut Theotokos karena ia melahirkan Yesus yang adalah Allah. Beberapa poin kunci dari ajaran Nestorianisme adalah yang pertama, kualitas kodrat. Nestorianisme menekankan bahwa Yesus Kristus memiliki kodrat yang terpisah atau ilahi dan manusia. Ini berlawanan dengan doktrin Ortodok yang mengajarkan bahwa kedua kodrat tersebut bersatu dalam satu pribadi. Yang kedua, pandangan tentang Maria. Nestorius menolak gelar Ibu Allah untuk Maria yang dianggap sebagai pandangan yang mengurangi sifat ilahi Kristus. Ini menjadi salah satu titik utama konflik dengan gereja. Yang ketiga adalah pemisahan dan sakramen. Nestorius juga memperkenalkan beberapa perdebatan dengan praktik sakramen dan liturgi, yang lebih menekankan aspek manusiawi Kristus.
Selanjutnya adalah dampak dan penyebarannya. Setelah Konsili Efesus, Nestorius dinyatakan sebagai bidat dan ajarannya ditolak secara resmi oleh Gereja Ortodoks. Nestorius diasingkan dan akhirnya meninggal di pengasingan. Meskipun demikian, ajaran Nestorius tetap hidup dan menyebar terutama ke wilayah timur seperti Persia dan Asia Tengah. Kesimpulan dari Nestorianisme adalah Nestorianisme memainkan peran penting dalam sejarah teologi Kristen, menciptakan perdebatan yang mendalam tentang sifat Kristus dan identitas Maria. Meskipun ditolak oleh Gereja Ortodoks, ajaran-ajarannya memberi kontribusi pada pengembangan pemikiran Kristen dan menunjukkan keagamaan dalam interpretasi teologi yang mendalam pada masa saat itu. Nestorianisme juga mencerminkan bagaimana perdebatan doktrin dapat mempengaruhi pembentukan komunitas dan identitas gereja di seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah penjelasan saya tentang Arianisme dan Nestorianisme. Semoga bermanfaat bagi kita.